Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah, usikum wa nafsi bis sabri was salah, innallaha ma'as sabirin. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina la yu'minuna bi ayatillah la yahdihimullah wa lahum azabun alim. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin dan muslimat, Jamaah Maghrib Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh, pendengar Radio Republik Indonesia, pendengar Radio Baitur Rahman, pendengar Radio FM Serambi Indonesia, beserta seluruh jamaah pendengar di mana saja berada yang dirahmati Allah. Dan malam ini juga hadir ibu-ibu keluarga besar Kodam Iskandar Muda untuk sholat maghrib di Masjid Raya Baitur Rahman yang kita cintai ini. Malam ini insyaallah kita akan melanjutkan pengajian kita di surah An-Nahlu mulai ayat 104, yang juga berkenaan dengan ayat-ayat tentang akhlak, ayat-ayat tentang ilmu akhlak yang diajarkan oleh Allah di dalam kitab suci Al-Quran Al-Karim. Kita awali kajian kita dengan selalu memuji Allah. Allah yang Maha Esa dan Allah yang Maha Kuasa. Kuasa di atas segala makhluk dan hambanya. Allah yang mengatur alam ini. Allah yang memberikan kesempatan dan kesehatan kepada kita semua. Allah yang menjaga dan memberikan perlindungan kepada seluruh hamba-hambanya di muka bumi ini. Wajib kita bersyukur kepada Allah dengan cara selalu mau beribadah kepada Allah dan selalu taat atas apa yang diperintahkan oleh Allah kepada kita semua. Salawat dan salam kepada baginda yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah diutus oleh Allah untuk menyampaikan dakwah dan risalah, membawa umat manusia dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah, dari alam kegelapan ke alam yang terang benderang, dari alam kesesatan menuju petunjuk dan hidayah Allah, dari alam kekafiran, kemusyrikan menuju alam iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Di dalam Al-Quran surah An-Nahlu, surah An-Nahlu ini adalah surah ke-16 dari Al-Quran Al-Karim, sebelum surah Al-Isra atau surah Bani Israel. Karena surah Al-Isra ini ada dua nama, ada Al-Isra dan ada Bani Israel. Jadi sebelum surah Al-Isra adalah surah An-Nahlu. Di sini Allah banyak menceritakan tentang etika, tentang akhlak dan perilaku manusia di dalam kehidupan di alam ini. Apa saja yang harus kita buat, apa saja yang harus kita laksanakan di dalam kehidupan di alam ini. Karena ada sebahagian hamba Allah, hidup dan kehidupannya selalu dia menantang, membangkang, melawan hukum-hukum Allah dan aturan-aturan Allah yang ditetapkan kepada seluruh umat manusia. Tapi banyak juga di antara hamba-hamba Allah yang melakukan berbagai macam kebaikan dan selalu mendoakan kebaikan untuk dirinya dalam kehidupannya. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Dan di antara mereka ada yang berdoa, ya Tuhan kami, Engkau datangkan kepada kami kebahagiaan di dunia dan juga kebahagiaan di akhirat, dan bebaskan kami ya Allah dari azab api neraka. Doa ini sebenarnya diucapkan oleh jamaah haji setelah dia menunaikan ibadah haji setelah wukuf di Arafah. Allah yang Maha Tahu, Allah yang Maha Alim memberitahu kepada semua kita di dalam Al-Quran ini, ada sebagian orang setelah sempurnanya ibadah, dia berdoa kepada Allah. Tapi sebaliknya ada yang lupa. Misalnya setelah melaksanakan ibadah haji, ada sebagiannya sibuk dengan mencari barang-barang bawaan yang hendak dibawa pulang ke negerinya. Tapi ada sebagian bersyukur kepada Allah dan berdoa dengan melinangkan air mata dan berdoa, ya Allah ya Tuhan, kami semua sudah melaksanakan ibadah haji, telah menyempurnakan rukun Islam yang kelima. Ya Allah, Engkau datangkan kepada kami kebahagiaan hidup di dunia, kebahagiaan hidup di akhirat, dan bebaskan kami ya Allah dari azab api neraka. Mengenai azab api neraka, saya sudah pernah membacakan ayat-ayat Al-Quran yang terdapat di dalam surah Al-An'am mulai ayat 27 sampai dengan ayat 30. Nanti jamaah bisa membuka kembali, melihat terjemahan Al-Quran. Bagi yang tidak mampu bahasa Arab, bisa melihat terjemahannya, bagaimana cerita Allah di dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat 27. Mulai ayat 27, bahwa setiap orang ketika dihadapkan ke dalam api neraka semuanya minta kembali ke dunia. Mudah-mudahan kita ini jika ada kekhilafan, jika ada kekurangan, bertaubatlah sebelum dipanggil menghadap Ilahi Rabbi. Karena kita lihat sekarang ini, apalagi pada masa pandemi seperti ini, hari ini kita melihat saudara kita dalam keadaan sehat, tapi besoknya kita mendengar berita telah dipanggil menghadap Ilahi Rabbi. Semoga kita ini menjadi hamba-hamba Allah yang selalu mendapat petunjuk dari Allah, mendapat hidayah dari Allah. Karena di sini ayat yang akan kita bacakan ini, surah An-Nahl ayat 104, Allah terangkan, innal ladzina la yu'minuna bi ayatillah
Sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman dengan ayat-ayat Allah. Ini kalau kita tidak percaya, tidak beriman dengan ayat-ayat Allah, maka ada hukuman dari Allah. La yahdihimullah. Mereka tidak diberikan petunjuk dan hidayah oleh Allah. Jadi kalau kita ini ingkar, kalau kita ini tidak mau beriman dengan ayat-ayat Allah, enggak percaya dengan firman-firman Allah, dengan ayat-ayat Allah, maka kehidupan kita ini terombang-ambing. Fi tughyanihim ya'mahun, terombang-ambing dalam kebutaan, terombang-ambing dalam kesesatan, terombang-ambing dalam kemaksiatan, tidak bisa lagi kembali ke jalan yang benar. Ini yang dimaksud dengan la yahdihimullah. Mereka tidak mendapat petunjuk dari Allah. Mengapa enggak mendapat petunjuk? Karena mereka tidak beriman dengan ayat-ayat Allah. Coba kita lihat contoh. Seseorang yang diperintahkan oleh Allah untuk mengerjakan sholat, ini saya selalu mengulang-ulang tentang sholat. Ada sebagian umat Islam tidak mau sholat, tidak mau sembahyang. Maka apa yang terjadi? Itu setiap hari ini tidak sholat, besok juga tidak sholat. Mengapa seperti itu? La yahdihimullah. Allah enggak akan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang enggak mau beriman, yang enggak patuh, yang enggak taat kepada Allah, ya dibiarkan saja oleh Allah. Tapi nanti mereka akan mengetahuinya. Nanti di dalam surat Al-Hijr itu yang pernah kita baca dulu, bahwa mereka hidup dalam angan-angan, dalam kesesatan. Kelak mereka akan mengetahui tentang kesesatan, tentang kemaksiatan, tentang pembangkangan yang pernah dia lakukan. Dia akan sadar sendiri nanti. Tapi terlambat kalau insaf dan sadarnya nanti di hari ini nggak bagus. Jadi kalau ada kekhilafan, ada kekurangan, ada kesalahan, ada kemaksiatan yang pernah dilakukan, bertaubatlah kepada Allah. Iman, amal soleh, bertaubat kepada Allah, yukaffir anhum sayyi'atihim, maka Allah akan menutup, akan menghapus segala kekurangan dan dosa-dosanya, wa yudkhilhum jannatin tajri min tahtihal anhar, dan Allah akan memasukkan mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ayat ini ada di dalam surat At-Taghabun. Jadi perintah Allah di sini sebenarnya sangat gampang untuk kita laksanakan, sangat mudah. Mudah bagi siapa? Bagi yang mau. Tapi bagi yang membangkang, setiap saat dia coba untuk melawan Allah. Siapa mereka? Yaitu orang-orang yang tidak mau beriman dengan ayat-ayat Allah. Akhlak mereka jelas buruk. Ilmu akhlak mereka itu jelas tidak ada. Jadi kalau sholat, disuruh puasa, nggak mau puasa, Allah melarang dia berzina, jangan berzina, jangan main judi, jangan mencuri, tapi itu yang dia lakukan, maka Allah nggak akan lagi memberikan petunjuk dan hidayah kepada mereka. Innal ladzina la yu'minuna bi ayatillah, sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman dengan ayat-ayat Allah, la yahdihimullah, maka Allah tidak akan memberikan petunjuk dan hidayah kepada mereka. Berarti hidup mereka kalau enggak mau beriman bergelimang dalam dosa, bergelimang dalam kebutaan, bergelimang dalam kesesatan. Lalu apa bahayanya? Walahum azabun alim,
dan bagi mereka Allah timpakan azab yang sangat pedih. Kapan azab itu? Ada yang diberikan oleh Allah di dunia dan ada yang diberikan oleh Allah di akhirat nanti. Kalau cerita orang-orang yang diberikan azab di dunia udah pernah kita dengar. Umat Nabi Nuh bagaimana dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang selamat. Yang selamat hanya Nabi Nuh alaihissalam dan orang-orang yang beriman. Di bawahnya ada umat Nabi Hud dan Nabi Saleh. Allah menyelamatkan Nabi Hud dan Nabi Saleh dan orang-orang yang beriman. Yang lain semuanya dilongsorkan ke perut bumi, orang dan bangunan-bangunan rumah-rumah mereka yang penuh dengan berbagai macam arsitektur yang indah. Tapi kemudian arsitek yang sangat indah, kemudian Allah musnahkan mereka, Allah tenggelamkan ke dalam perut bumi. Sampai dengan saat ini tidak ada seorang pun yang bisa untuk mengevakuasinya. Cerita umat Nabi Syuaib juga pernah kita dengar. Bagaimana Allah memberikan bencana kepada mereka. Negeri mereka dikering kerontangkan oleh Allah, negeri Madian itu. Akhirnya semua orang yang tidak beriman kepada Allah, yang menantang Allah, yang menantang Nabi Syuaib dalam menyampaikan dakwah dan risalah, negeri Madian ini tidak bisa diselamatkan oleh Allah. Allah datangkan kering kerontang, Allah selamatkan Nabi Syuaib dan orang-orang yang beriman, dan orang-orang yang kufur, yang tidak mau beriman kepada Allah, Allah azab mereka dengan azabun alim, dengan azab yang pedih. Berapa hari mereka tertimpa azab? Selama 7 hari 7 malam ditambah dengan 1 hari, berarti 7 hari ditambah dengan 1 hari, 8 hari. Allah menimpakan azab 7 layali wa 8 ayyam, 7 hari 7 malam ditambah dengan 1 hari, berarti Allah mengazab mereka di siang hari. Karena negeri mereka itu panas, mereka harus lari ke hutan-hutan, maka disebut dengan ashabul aikah, orang yang mencari perlindungan di gunung-gunung, di hutan-hutan, tapi mereka tidak bisa diselamatkan. Daun-daun kayu dirontokkan semua oleh Allah. Negeri mereka tetap diberikan panas dengan amat panas. Dan selama 7 hari itu banyak sekali orang-orang yang kafir dan kufur mati bergelimpangan di jalan-jalan. Dan Allah menyelamatkan Nabi Syuaib dan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di bawahnya ada cerita Nabi Ilyas dan Nabi Ilyasa. Bagaimana Nabi Ilyas menyampaikan dakwah dan risalah, tetapi oleh umatnya tidak bisa menerima dakwah Nabi Ilyas. Akhirnya mereka mengejar, mengusir Nabi Ilyas dari kampungnya, dari Ba'labeh itu. Dan Nabi Ilyas harus mencari tempat untuk berlindung. Pertama beliau singgah di rumah Ilyasa. Ilyasa waktu itu belum jadi nabi, dalam keadaan sakit. Dan Nabi Ilyas berdoa semoga Ilyasa anak muda ini disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan karamahnya Nabi Ilyas, akhirnya Ilyasa disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan ilmu yang banyak oleh Nabi Ilyas. Tidak lama kemudian Ilyasa diangkat oleh Allah menjadi nabi dan rasul untuk bisa berdakwah bersama dengan Nabi Ilyas alaihissalam di tempat pengungsian. Apa yang terjadi ketika Nabi Ilyas dan Ilyasa ini diusir dari negeri Ba'la itu? Allah hukum mereka, negeri Ba'la ini, Allah datangkan penyakit selama 3 tahun berturut-turut. Allah kirimkan virus dan kuman. Mungkin bukan COVID-19, karena 19 belum ada waktu itu. Allah kirimkan kuman dan virus selama 3 tahun. Dan negeri mereka panas dengan amat panas. Mati setiap hari bergelimpangan di jalan-jalan, bagaikan mati kena taun. Dan kapan berakhirnya?
ketika Nabi Ilyas dijemput kembali untuk pulang kampung untuk berdakwah menyampaikan risalah Allah agar seluruh orang-orang Ba'la ini kembali beriman kepada Allah, tidak lalai dalam beribadah kepada Allah, tidak sombong dengan hartanya, tidak menantang Allah dan tidak menghina Nabi Ilyas dan Nabi Ilyasa. Akhirnya karena Nabi Ilyas dan Ilyasa, seorang nabi memiliki akhlak yang sangat mulia, pulang ke kampung walaupun pernah diusir. Nah, ini kelebihan para nabi. Meskipun pernah diusir, pernah dicaci, disuruh pulang lagi. Wahai Ilyas, wahai Nabi Ilyas, wahai Ilyasa, pulanglah ke negeri kita. Di sana tidak ada lagi orang-orang yang beriman, dan hukuman Allah setiap hari itu ada. Mudah-mudahan engkau dengan segala kerendahan hati mau kembali. Ini masih ada orang baik di kampung ini yang datang menjemput Nabi Ilyas dan Nabi Ilyasa. Akhirnya Nabi Ilyas dan Nabi Ilyasa pulang ke negerinya, ke negeri Ba'labeh itu. Dan setelah dakwah itu disampaikan, maka banyak sekali orang-orang yang percaya, yang beriman kepada Allah, beriman dan percaya kepada Nabi Ilyas dan Nabi Ilyasa. Maka Allah pun mencabut penyakit yang ada di negeri mereka selama 3 tahun sudah berlalu, dan kemudian Allah memberikan mereka semua sehat walafiat dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kita mohon semoga di Aceh, di Indonesia dan di seluruh dunia sebenarnya harus kembali kita kepada jalan yang benar. Gak bisa kita andalkan misalnya hanya dengan masker, dengan jaga jarak, kalau kita tidak berdoa kepada Allah. Kalau kita enggak menguatkan ibadah dan keimanan kita kepada Allah, enggak akan berakhir. Maka kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan wahai seluruh orang-orang yang beriman, mari beriman kembali kepada Allah. Jangan abaikan ibadah. Jangan menantang Allah. Jangan melawan Allah. Dan jangan benci kepada seruan dakwah dan risalah. Jika hal ini kita lakukan, benci kepada risalah dan dakwah, innal ladzina la yu'minuna bi ayatillah, sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman dengan ayat-ayat Allah, la yahdihimullah, Allah tidak akan memberikan petunjuk dan hidayah kepada mereka. Apa maknanya? Allah biarkan saja orang-orang ini bergelimang dalam dosa. Allah biarkan saja orang-orang ini yang enggak sholat terus enggak sholat, yang enggak ibadah terus enggak ibadah. Tapi ingat kata Allah, walahum azabun alim, bagi mereka Allah timpakan azab yang amat pedih. Jadi sebelum Allah menurunkan azab yang lebih pedih lagi, ini kita dengar saudara-saudara kita yang sudah masuk ke peniri saja, Masya Allah. Apa kata mereka? Tamu doa, Ustaz, mudah-mudahan yang baik kenang. Nah itu. Jadi sangat susah. Kita berlindung kepada Allah. Terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana seruan Nabi Ilyas dan Ilyasa dulu. Jangan sepelekan Allah. Berdoa kepada Allah, semoga penyakit ini cepat dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat berikutnya, innama yaftaril kazibal ladzina la yu'minuna bi ayatillah, sesungguhnya orang-orang yang mengadakan dusta, kan ada juga orang-orang yang suka menyampaikan berita-berita bohong, hoak kalau bahasa kita ini, allazina la yu'minuna bi ayatillah, yaitu orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Ini misalnya kan sekarang ada orang baru saja divaksin, nanti datang WA, ini kepada bapak dan ibu yang baru saja divaksin, mohon memberikan data sebagai berikut, tektok dan sebagainya. Jadi di saat-saat ada kebenaran, pasti ada kebohongan-kebohongan yang dilakukan
oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab ini. Kita memohon kepada Allah, semoga semua kita ini bersikap jujur dan benar. Karena orang yang benar ini disebut dengan orang yang beriman. Yang bohong itu yang la yu'minuna bi ayatillah. Pembohong itu tidak beriman dia pada Allah. Pendusta itu tidak beriman dia pada Allah. Pembohong itu tidak beriman dia pada Allah. La yu'minuna bi ayatillah. Orang yang dusta, orang yang suka berbohong, orang yang tidak jujur, orang yang tidak benar, la yu'minuna bi ayatillah. Mereka itu tidak beriman dengan ayat-ayat Allah. Siapa mereka? Wa ulaika humul kazibun. Dan mereka adalah orang-orang yang bohong atau pembohong. Ini mungkin kita baca sedikit ayat yang pernah kita bacakan dulu. Bagaimana ketika seseorang bertaubat di yaumil mahsyar, Allah enggak menerima taubatnya, tapi dia digelar sebagai orang-orang yang bohong, orang-orang yang dusta. Nah, kita bacakan sedikit karena ayat ini munasabah atau berkorelasi dengan ayat yang pernah kita baca di dalam surah Al-An'am ayat 27. Walau tara iz wuqifu 'alan nar faqalu ya laitana nuraddu wa la nukazziba bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin. Ini dalam bulan-bulan ini saya sangat sering membacakan ayat ini, baik dalam khutbah maupun dalam ceramah untuk mengingatkan kita semua. Karena sepertinya sudah masanya ayat ini harus diulang-ulang. Dulu Kiai Haji Ahmad Dahlan, tokoh Muhammadiyah dahulu, satu ayat diulang-ulang sampai dengan 3 bulan, sampai dengan 3 tahun, supaya orang yang mendengarnya mau meresapi, mau mendengar apa yang diceritakan oleh Allah di dalam Al-Quran. Walau tara iz wuqifu 'alan nar. Ya Rasulullah, kalau sekiranya engkau melihat nanti pemandangan di yaumil mahsyar. Ini berarti Allah menceritakan ketika Rasulullah masih hidup, belum wafat. Allah ceritakan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam suasana di yaumil mahsyar. Ya Rasulullah, ayyuhar rasul, walau tara iz wuqifu 'alan nar. Kalau sekiranya engkau melihat ya Rasulullah ketika para penghuni neraka itu dihalau atau dihadapkan ke dalam api neraka. Nah, disitulah semua orang meyakini bahwa Allah itu benar. Apa kata penghuni neraka ini? Faqalu ya laitana nuraddu wa la nukazziba bi ayati rabbina. Mereka berkata, aduhai celakalah kami, nuraddu wa la nukazziba bi ayati rabbina. Ya Tuhan kami, engkau kembalikan kami ke dunia, wala nukazziba bi ayati rabbina, dan kami tidak lagi mendustai ayat-ayat kami, wa nakuna minal mu'minin, dan kami akan menjadi hamba-hambamu yang beriman. Nah, ini kita lihat apakah Allah sayang kepada mereka, orang-orang yang bertaubat ketika mau dihalau ke dalam api neraka. Taubat dia, minta keringanan dari Allah. Tapi apa yang terjadi? Bal badalahum ma kanu yukhfuna min qab. Malah nyata bagi mereka apa yang dulu mereka sembunyikan di dunia. Kesalahan-kesalahan dulu waktu di dunia semakin nampak nih.
semakin nampak kebohongannya, semakin nampak kedustaannya. Min qablu, waktu di dunia. Jadi yang pertama mereka bilang, ya Allah, celaka kami ya Allah. Engkau kembalikan kami ya Allah ke dunia. Kami nanti kalau engkau kembalikan ke dunia enggak lagi bohong ya Allah, enggak lagi dusta ya Allah. Mudah kasibnya bohong kamu kajut no ya Allah, hali tinggal ya Allah. Kalau sekiranya engkau kembalikan kami ke dunia, engkau kembalikan ke alam ini, nuraddu wala nukazziba bi ayatina, kami ndak lagi bohong dengan ayat-ayatmu ya Allah, wa nakuna minal mu'minin, kami akan menjadi hamba-hambamu yang beriman, kena pengen Allah, kena taki Allah, mau membohongi Allah. Apa yang nampak? Kebohongan-kebohongan yang lain dinampakkan oleh Allah. Bal badalahum ma kanu yukhfuna min qabl, malah nyata bagi mereka apa yang mereka sembunyikan dulu di dunia dinampakkan semua oleh Allah. Lalu Allah berfirman, walau ruddu la'adu lima nuhu an wa innahum lakazibun. Dan kalau sekiranya kami kembalikan mereka ke dunia, pasti mereka akan melakukan apa saja yang pernah kami larang kepada mereka. Wa innahum lakazibun. Sesungguhnya mereka adalah pendusta-pendusta, pembohong-pembohong. Maka ketika Allah sebutkan di sini, siapa mereka? Ternyata orang ini adalah orang-orang yang la yu'minuna bi ayatillah. Mereka tidak mau beriman kepada Allah. Siapa yang enggak mau beriman kepada Allah? Wa ulaika humul kazibun. Mereka itu adalah para pendusta dan para pembohong. Maka di sini di surah Al-An'am sebenarnya sudah diterangkan, orang ini nggak bisa dipercaya lagi. Kalaupun kita kembalikan ke dunia, dia akan berbuat berbagai macam kesalahan dan kemaksiatan, tapi taubat mereka tidak lagi diterima oleh Allah. Bahkan Allah umumkan di hadapan makhluk-makhluknya yang lain, wa innahum lakazibun. Dan sesungguhnya mereka adalah para pendusta, para pembohong. Jadi di akhirat kita tidak bisa mengelak, nggak bisa menipu Allah, nggak bisa membohongi Allah. Kalau dulu, ini Allah nampakkan lagi, apa kata mereka dulu? Orang-orang yang congkak dan sombong ini, wa qalu in hiya illa hayatuna dunya wa ma nahnu bimab'usin. Mereka dulu berkata, kehidupan di dunia itu mana ada? Kan permainan dan senda gurau saja, tidak ada kehidupan di akhirat. Dan kami tidak percaya dengan adanya hari akhirat. Kami enggak percaya adanya hari bangkit. Jadi hari bangkit enggak percaya. Allah lanjutkan memberitahu kepada Rasulullah, walau tara iz wuqifu ala rabbihim, kalau sekiranya engkau ya Rasulullah melihat pemandangan yang amat ngeri ketika kami menghalau mereka ke dalam api neraka untuk menghadap Allah, membuat pengakuan di hadapan Allah. Qala alaysa haza bil haqq, sudahkah kalian semuanya percaya bahwa hari ini hari bangkit, hari hisab, hari perhitungan? Oh, rupanya tidak ada lagi yang bohong. Mereka menjawab, qalu bala wa rabbina. Mereka berkata, ya Tuhan kami percaya hari ini hari bangkit, hari akhirat. Apakah Allah menerima taubat mereka? Tidak. Qala fazuqul azaba bima kuntum takfurun. Allah menjawab, maka rasakanlah azab dengan apa yang dulu pernah kalian kufurkan waktu di dunia.
Kesimpulannya malam ini, kalau mau bertaubat, bertaubatlah di alam ini sebelum dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman masuk surga dengan iman dan amal solehnya. Dan jika ada dosa dan kekhilafan, bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang baik, yang selalu mau beribadah kepada Allah, dan jangan tinggalkan salat, karena salat tiang agama. Wabillahi taufiqi wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.